Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama pembahasan amanat kepada orang muda yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Pasalnya yang ke-32, bertambah-tambah dalam karunia. Melainkan hendaklah kamu bertambah-tambah dalam karunia dan dalam pengetahuan yang daripada Tuhan. Juru selamat kita Yesus Kristus adalah hak orang muda, sementara mereka bertumbuh dalam Yesus. Bertambah-tambah dalam karunia rohani dan pengetahuan, kita dapat lebih banyak mengetahui dari hari ke hari perihal Yesus melalui penyelidikan yang teliti dari kitab suci. Dan kemudian ikut segala jalan kebenaran dan keadilan yang dinyatakan di dalamnya. Semua orang yang bertambah-tambah dalam karunia akan berdiri teguh dalam percaya dan maju ke muka. Jadi biarlah kita sebagai orang muda, kita harus bertumbuh di dalam Yesus, sehingga kita mempunyai karunia yang datangnya daripada Tuhan. Ya, untuk itu biarlah kita selalu berdiri teguh di dalam mempelajari firman Tuhan, di dalam mempelajari Alkitab dan Roh Nubuat, sehingga kita mempunyai pengetahuan akan kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Bertambah perlu bagi ketetapan. Hendaklah ada keinginan yang sungguh dalam hati tiap-tiap orang muda yang telah menetapkan dalam hati kehendak menjadi murid Yesus Kristus, supaya mencapai derajat kekristenan yang setinggi-tingginya dan menjadi pekerjaan bersama-sama dengan Kristus. Kalau dia menjadikan tujuannya supaya terhitung di antara orang yang telah akan dihadapkan dengan tiada bercacat di hadapan takhta Tuhan, dia akan maju terus-menerus. Satu-satunya jalan supaya tinggal tetap adalah maju tiap hari dalam kehidupan rohani. Iman akan bertambah-tambah kalau iman itu mengalahkan segala pergumulan dan segala kebimbangan serta halangan. Penyucian yang benar selalu bertambah-tambah dalam karunia dan pengetahuan mengenai Yesus Kristus. Maka engkau akan menggunakan segala hak dan kesempatan untuk mendapat pengetahuan lebih banyak hidup dan tabiat Kristus. Jadi kita akan lebih banyak mengetahui akan kehidupan Yesus dan juga akan tabiat Kristus bila mana kita terus mempelajari firman Tuhan. Hendaklah kita masing-masing orang-orang muda khususnya supaya menetapkan hati kita untuk menjadi murid daripada Yesus. Dan biarlah tiap hari di dalam kehidupan kita selalu memancarkan terang, ya, walaupun itu terang-terang kecil, kita selalu pancarkan itu. Iman dalam Yesus akan bertambah sementara engkau makin bertambah mengenal juru selamatmu dengan jalan memikir-mikirkan hidupnya yang tiada bercela itu dan cintanya yang tiada berkeputusan. Engkau tidak bisa menghinakan Tuhan lebih daripada mengaku menjadi muridnya sementara engkau menjauhkan diri daripadanya dan tidak dikenyangkan dan dihidupkan oleh Roh Suci. Kalau engkau bertambah-tambah dalam karunia, engkau akan gemar sekali mengunjungi kumpulan-kumpulan perbaktian dan engkau akan bersuka menyaksikan kecintaan Kristus di hadapan perkumpulan. Tuhan dengan kemurahannya bisa menjadikan orang muda itu jadi bijaksana dan dia bisa memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada anak-anak. Mereka itu bisa bertambah-tambah dalam karunia tiap-tiap hari. Engkau hendaklah jangan mengukur iman kepercayaanmu dengan perasaan hatimu. Nah, jadi biarlah kita mempunyai iman kepada Yesus, sehingga Yesus memberikan kita karunia-karunia. Ya, karunia itu akan mendekatkan kita kepada perbaktian kepada Tuhan, baik itu perbaktian di pagi hari, di petang hari, dan kebaktian yang dilakukan setiap harinya oleh siapa? Oleh kita. Biarlah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Memeriksa hati. Periksalah hatimu dengan teliti dan juga keadaan cita-cita hatimu terhadap Tuhan. Tanyalah, apakah saya sudah gunakan segala waktu yang indah pada hari ini untuk menyenangkan diriku sendiri, mencari kegemaran diriku sendiri, atau sudahkah saya membuat orang lain bersuka-suka?
Sudahkah saya menolong semua orang yang bergaul dengan saya menuju penyerahan diri yang lebih tekun kepada Tuhan dan menghargakan perkara-perkara yang kekal? Sudahkah saya membawa agama saya ke dalam rumah tangga sendiri? Sudahkah saya membawa dan di sana menyatakan karunia Kristus dalam perkataan dan dalam kelakuanmu? Dengan penurutanmu, dengan hormat, sudahkah saya menghormati orang tua dan dengan demikian memelihara hukum yang kelima? Sudahkah saya dengan gembira melakukan pekerjaanku yang sedikit setiap hari, serta melakukan dia dengan ketulusan dan melakukan segala apa yang saya boleh perbuat untuk meringankan beban-beban orang lain? Sudahkah saya menjaga bibir saya daripada yang jahat dan lidah saya daripada berkata tipu daya? Sudahkah saya menghormati Kristus, Juru Selamatku yang sudah memberikan darahnya yang indah itu supaya hidup yang kekal boleh tercapai oleh diri kita? Ya, jadi biarlah kita selalu memeriksa hati kita dengan apa? Dengan teliti. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Biarlah itu kita terus tanyakan, Tuhan, apakah saya sudah menjadi berkat untuk keluarga saya? Tuhan, apakah saya sudah menjadi berkat bagi sesama saya? Ya, biarlah kita hari demi hari selalu tanyakan kepada Tuhan. Ya, tanyakan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang selalu menuntun kita. Dan juga di sini, sudahkah saya menghormati orang tua saya? Orang tua adalah wakil daripada Yesus di dunia ini. Biarlah kita selalu selalu dengar-dengaran kepada orang tua yang di dalam Tuhan. Ya, biarlah nasihat-nasihat yang orang tua kita berikan, biarlah itu jangan berlalu begitu saja. Oleh karena orang tua tahu yang terbaik untuk anak-anaknya, karena mereka sudah mengalami terlebih dahulu. Untuk itu biarlah kita terus minta tuntunan kuasa Roh Kudus, berjaga dan berdoa. Pada pagi hari, hai orang muda yang kekasih, janganlah engkau lalai berdoa dengan sungguh kepada Yesus supaya dia mau mencurahkan kekuatan dan karunia kepadamu untuk melawan pencobaan dari musuh walau dalam bentuk apapun. Dan jikalau engkau berdoa dengan sungguh dalam percaya dan pertobatan jiwa, Tuhan akan mendengar permintaan doamu. Tetapi engkau mesti berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus sudah berkata, pintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka akan kamu kelak dibukakan. Maka siapa gerangan di antara kamu kalau anaknya meminta roti, adakah diberikannya ular kepadanya? Sebab itu jikalau kamu yang jahat pun tahu memberikan benda yang baik kepada anakmu, istimewa pula Bapamu yang di surga akan mengaruniakan benda yang baik kepada segala yang meminta kepadanya. Jadi Tuhan tahu, ya. Jadi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Bila mana ada suatu hal yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, teruslah minta kepada Tuhan. Ya, dengan sabar kita harus menanti akan jawaban daripada Tuhan. Ya, itu adalah menguji akan iman kita kepada Tuhan. Dan bila mana seringkali kita sebagai manusia kita mendapatkan suatu hal yang hanya gampang, itu menurut kita seringkali tidak menghargai atau tidak menghormati pemberian itu. Tapi bila mana kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, ya, dengan sabar kita menanti jawaban itu, maka kita akan menguatkan kembali iman kita. Anak-anak dan orang muda boleh datang kepada Yesus dengan segala beban dan kesukarannya, dan mengetahui bahwa Dia akan menghormati permohonannya kepadanya dan memberikan kepada mereka itu barang-barang yang mereka perlukan. Biarlah engkau sungguh, biar engkau bercekal, hadapkanlah perjanjian Tuhan dan percayalah dengan setia dan tiada bimbang. Jangan tunggu merasa gerakan hati yang luar biasa sebelum engkau pikir Tuhan menjawab. Janganlah tandai satu jalan istimewa di mana Tuhan mesti berbuat sesuatu bagimu sebelum engkau percaya bahwa engkau menerima segala perkara yang engkau minta daripadanya. Tetapi percayalah akan sabdanya dan serahkanlah segala perkara itu dalam tangan Tuhan dengan penuh kepercayaan bahwa doamu akan dihormati dan jawabnya akan datang pada waktu dan dalam cara yang terbaik bagimu menurut pandangan Bapamu yang di surga. Dan kemudian hidupkanlah permintaan doamu itu, berjalanlah dengan rendah hati dan terus maju ke depan. Karena Tuhan
bagaikan matahari dan perisai. Tuhan pun akan mengaruniakan anugerah dan kemuliaan. Tidak akan menahan kebajikan daripada orang yang berjalan dengan tulus hatinya. Mazmur 84 ayatnya yang ke-12 ya. Karena Tuhan bagaikan apa? Matahari ya. Tiap hari Tuhan memberikan matahari kepada kita, kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat. Matahari itu apa? Matahari itu diberikan. Itulah bentuk kasih Tuhan kepada setiap umatnya. Nah, bila mana kita mengalami suatu perkara di dalam kehidupan kita, suatu masalah di dalam kehidupan kita, ya, di sini Tuhan menganjurkan untuk apa? Untuk berdoa, minta jawaban daripadanya, dan biarlah kehendak Tuhan yang apa? Yang jadi atas kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan, hai segala orang-orangnya yang suci. Karena tiada barang kekurangan pada orang yang takut akan Dia, bahwa singa muda boleh kekurangan dan kelaparan, akan tetapi orang yang mencari Tuhan itu tidak kekurangan barang suatu pun jua. Hendaklah ditahaninya lidahnya daripada kejahatan, dan bibirnya pun daripada perkataan penipu. Hendaklah dijauhkannya dirimu daripada jahat, dan dibuatnya baik. Hendaklah dicarinya selamat, dan dituntutnya Dia. Karena mata Tuhan ada memandang kepada segala orang yang benar, dan telinganya pun terbuka kepada serunya. Tetapi wajah Tuhan ada melawan segala orang yang berbuat jahat. Hendak Ia mengerat peringatan akan mereka itu dari atas bumi. Kalau orang yang benar itu berseru, didengar Tuhan akan dia dan dilepaskannya daripada segala kepicikannya. Maka hampirilah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan ditolongnya akan orang yang lemah lembut hatinya. Disinilah perjanjian-perjanjian yang kaya dan berkelimpahan dengan tuntutan bahwa engkau harus berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Maka adakanlah satu tujuan hidup yang tinggi, seperti yang dilakukan oleh Yusuf, Daniel, dan Musa, dan pertimbangan matang-matang harganya pembangunan tabiat, dan kemudian membangunlah buat zaman dan hidup yang kekal. Jadi Tuhan mempunyai janji yang indah bagi masing-masing kita. Bila mana kita mempunyai hati yang hancur, biarlah kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Maka Tuhan akan melembutkan akan apa? Akan kehidupan kita. Sebagaimana yang dihadapi oleh siapa? Oleh Yusuf, Daniel, dan Musa. Itu adalah contoh-contoh yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun mereka dalam keadaan yang sulit sekalipun, mereka menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan akan apa? Datang untuk membantu. Kita lemah dan tiada berakal budi, akan tetapi Tuhan sudah berkata, maka jikalau kiranya kepada barang seorang di antara kamu kurang akal budi, hendaklah dimintanya kepada Tuhan, yang mengaruniakan kepada segala manusia dengan murahnya dan dengan tiada membangkit-bangkitkan. Niscaya yaitu akan dikaruniakan juga kepadanya. Belajarlah menjadi seksama, jangan melepaskan peganganmu atas Tuhan. Bercekal dalam pekerjaannya, maka engkau akan menjadi seorang yang menang oleh darah anak domba. Yang bila mana kita seorang yang lemah, Tuhan berjanji Dia akan apa? Akan memberikan kita kesanggupan. Ya, akan memberikan kita kesanggupan. Bila mana kita bukan orang yang pintar sekalipun, minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Ya, dan biarlah kita juga boleh apa? Boleh selalu bekerja di dalam apa? Di dalam pekerjaan bersama-sama dengan Yesus. Dan biarlah kita boleh apa? Boleh dikaruniakan juga apa? Berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kemungkinan untuk kebaikan tidak ada batasnya. Dalam melakukan pekerjaan bagi dirimu sendiri, engkau mempunyai satu pengaruh terhadap banyak orang dengan siapa engkau bergaul. Perkataan yang diberikan pada waktunya, alangkah baiknya betapa banyak kekuatan dari satu perkataan. Keberanian dan ketetapan hati dalam jalan yang benar bisa memberikan kepada seorang yang cenderung hendak terjerumus ke dalam kelakuan yang rusak. Maksud yang teguh yang dapat kau miliki dalam menjalankan asas-asas yang baik akan mempunyai satu pengaruh untuk mengimbangi jiwa-jiwa pada tujuan yang benar. Tidak ada batas kebaikan yang engkau boleh buat jikalau engkau membuat perkataan Tuhan sebagai peraturan hidupmu dan mengatur segala tindakanmu setuju dengan perintahnya,
serta menjadikan segala maksud-maksud dan usahamu dalam menyampaikan kewajibanmu jadi satu berkat dan bukan laknat kepada orang-orang lain. Maka segala daya upayamu itu akan berbuah. Engkau telah menempatkan dirimu dalam perhubungan dengan Tuhan. Engkau telah menjadi saluran terang kepada orang-orang lain. Engkau telah dimuliakan sebab menjadi teman sekerja dengan Yesus. Dan tiada kehormatan yang lebih tinggi engkau bisa terima daripada ucapan berkat yang bahagia dari bibir juru selamat. Sabaslah ya hamba yang baik dan setiawan, masuklah engkau ke dalam kesukaan Tuhanmu. Ya, jadi tidak ada batasnya untuk kita akan berbuat kebaikan ya untuk orang lain, ya untuk siapapun itu, orang-orang di sekeliling kita. Walaupun kadang-kala orang-orang di sekeliling kita membuat kita membuat kita marah, membuat kita jengkel, dan membuat kita menjadi seorang pemarah. Tapi di sini dikatakan baiklah kita terus melakukan yang terbaik bagi mereka. Doakan mereka, ya doakan mereka. Dan bila mana kita ingin menjadi saluran terang kepada orang-orang lain, biarlah kita menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan, ya. Dan juga biarlah kita mempunyai maksud-maksud yang baik di dalam kehidupan kita, dan biarlah Kristuslah yang akan membantu kita memasrahkan diri. Juru selamat tidak menerima perbaktian yang setengah-setengah. Tiap-tiap hari pekerja bagi Tuhan itu mesti mempelajari artinya pemasrahan diri sendiri. Dia mesti mempelajari perkataan Tuhan, mengetahui artinya serta menurut perintahnya. Dengan demikian dia boleh mencapai suatu derajat kemuliaan kekristenan. Dari hari ke hari Tuhan bekerja dengan dia, menyempurnakan tabiat yang akan bisa berdiri teguh pada masa ujian yang terakhir. Dan dari hari ke hari yang lain, orang yang percaya itu sedang melakukan di hadapan manusia dan segala malaikat satu pengalaman yang mulia, menunjukkan apa yang bisa dibuat oleh Injil bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kita menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, jadi juru selamat tidak menerima perbaktian yang setengah-setengah. Ya. Karena apa? Karena hukum Tuhan juga tidak bisa kita patuhi dengan setengah-setengah. Dan bila mana kita sudah melakukan kesalahan, ya, di dalam ke-10 hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka 10 hukum itu salah semua. Jadi jangan pernah kita memandang bahwa diri kita ini mampu untuk melakukan. Jangan pernah mengandalkan akan diri kita sendiri. Baiklah kita boleh menjadi saluran terang kepada orang-orang lain. Ya, saluran terang kepada orang-orang lain. Biarlah berkat bahagia yang diucapkan oleh Yesus itu boleh menjadi boleh menjadi bagian kita, ya, sehingga pada saat kedatangannya yang kedua kali, maka Tuhan akan berkata kepada kita, sabaslah hambaku yang baik dan setiawan, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Untuk itu biarlah kita selalu berjaga-jaga dan berdoa, khususnya kepada setiap orang-orang muda yang mendengarkan akan pembacaan amanat kepada orang muda ini. Biarlah terus mempelajari akan firman Tuhan, ya, terus mempelajari akan firman Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk mempelajari firman Tuhan. Selalu mendekatkan diri kepada setiap perbaktian, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh turut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.